Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nastawdi'uka jami'a ma hafidhnahu wa ma nahfadhuhu min al-'ulum wal ma'arif hatta taruddahu 'alayya في وقت احتياجي إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف الشيخ عبد الله بن الحسين بن طاهر بن محمد بن هاشم بعلوي شارح شيخ محمد نووي نفعنا الله بهما وبعلومهما وإسرارهما وخصوصياتهما في الدارين آمين. Ngiring kita lanjut lagi kajian kitab Sulamut Taufik tentang bab yang membatalkan wudu. Faslun wa yanqudul wudu'a ma kharaja minas sabilaini ghairal mani wa massu qubulil adami aw halqati duburihi bi batnil kaffi bila hailin wa lamsu basyaratil ajnabiyyati ma'a kibarihi wa zawalul aqli la naumu qa'idin mumakkinin maq'adatahu. Wa yanqudu, dan membatalkan al-wudu'a kepada wudu ma adalah sesuatu kharaja yang keluar minas sabilaini dari dua jalan ghairal mani selain mani. Yang membatalkan wudu itu ada 4. Yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari dua lubang atau dua jalan, yaitu kubul dan tubur. Ghairal mani selain mani. Yang kedua wa massu qubulil adami, dan menyentuh kubulil adami kepada kubulnya manusia atau anak Adam, menyentuh kepada kemaluan anak Adam, atau menyentuh halqati duburihi, menyentuh kepada lubang atau lingkaran duburnya anak Adam, bibatnil kaffi, dengan telapak tangan, bila hailin, tanpa adanya penghalang. Terus yang ketiga yaitu lamsu basyaratil ajnabiyyati, menyentuh kulit perempuan ajnabi, ma'a kibarihi, yang sudah dewasa. Yang keempat wa zawalul aqli, yaitu hilangnya akal sebab tidur atau yang lain-lainnya. La, tidak membatalkan kepada wudu naumu qa'idin, tidurnya orang yang duduk, mumakini, yang memungkinkan, maq'adatahu, kepada tempat duduknya. Jadi perlu kita pahami, yang membatalkan wudu ada 4. Yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari dua jalan, baik kencing ataupun buang air besar, akami utaba aku padang, kecuali mani. Mun mani ni kata ma batal ka wudu. Anapa mak bisa keluar mani ni kata ma batal wudu? Karena pada tugas yang paling raja kiba nikah mandi. Jadi mun keluar mani, inzalul mani nikah tak ma batal wudu, keng wajib mandi. Sikap yang dua,
sema betul wudu menika masuk kubulil adami nekuk atau menyentuh nyeting deka kemaluannya anak Adam. Kubul nika bareng nang yada, mun dubur nika kan bareng nang ibu ni. Aw halqati duburihi atau menyentuh kepada liang lobang nika lingkaran dubur bibat nil kafi dengan telapak tangan. Benih nikah tapi telapak tangan. Bila hailin tanpa adanya penghalang. Jadi mun nyeting ke kemaluan baik kubul ataupun dubur, sekocak dubur nika liangnya, halqahnya. Kan saporan apa yang dubur. Mun kun beranak ku kamu teng otaba kita nyeting ke liang dubur nika, punten tak mahutal kah ka wudu. Mun nekuk napa boleh nekuk kah? Kika hasafa nih pasti tekem tuh mau hotel wudu nih. Tapi berem mun tekungan nikah sama mana? Tekungan nikah. Evolik tangan kui bibot nil kafi, tangan kui telapak tangan nikah bot nil kafunya. Mana dong? Balik. Balik. Cok tekem balik. Jadi tak mau hotel kau wudu. Terus yang ketiga menyentuh kulit wanita lain. Artinya ajnabi nikah adalah wanita-wanita yang boleh dinikahi nikah ajnabi. Wanita asing. Beni mahram ini. Mun mahram ini kan pada urutan ada kian. Pada majadi nikah atau pipi atau taratan kandungnya berurutan. Mun ajnabi nikah adalah wanita-wanita yang boleh dinikahi. Milan atau kak pun nikah bini bakun mafutan. Kaudu secara madhab Syafi'i. Jadi mau nyeting ke bini, karena bini nikah adalah wanita ajnabi. Karena boleh dinikahi teti bini bakun statusnya ajnabi. Yang kun berat teti bini. Jadi mau pun nyeting ke bini bakun betul wuduna. Kecuali pendapat Imam Malik, mun pendapat Imam Malik nih kan. Punten tak betul, mun tak syahwat. Tapi juga kadang pasir apa yang menyeting nih, baguna syahwat, menyeting. Nah, boleh dengan catatan ma'akibarihi itu berlaku untuk wanita dewasa. Wanita dewasa nih kan karena mulai dari paling bantek nih kan menurut pendapat muktamad nih kan petong tahun nih kan sampai 9 tahun sampai kan usia 30 nih kan dewasa sudah. Dewasa. Pak Polo ke atas nih kayak kocak tua kok. Karena secara pandangan orang Arab, sekocak syekh nih kan. Orang tua adalah orang yang berkisar usianya dari 40 ke atas. Mun kula nih kan termasuk syekh juga karena usia kula sudah 40 ke atas. Orang tua nih kamu. 40 ke atas. Saya kira nah tapi masa makin macam-macam kan skincare banyak Pak Polo pakun akad 12 tahun. Jadi ketika sesuatu nih amun pun tekawan usia 40 tapi masih menimbulkan syahwat hibakun batal. Secara pendapat yang muktamad, secara pendapat yang kuat. Tapi mun cek kerok nah saya kira pun teka jadi ente tidak batal. Atau wanita yang masih kecil nak ganak. Makanya gula betul-betul ngasih teongku bagi santri-santri nang compok nih kan, santri putri yang sudah engki pun masuk belik pun masuk balik, gula mun asalaman takut juga saya nyeting. Benin apa? Karena gula sekutan satu. Mun audu gula ni kan ngakui madhab Imam Syafi'i. Karena luka furuma lo gula mun ngala audu. Tak seluruh kepala. Kan bila namun pertemuan sebelumnya kita bahas, pertemuan sebelumnya mun ngalak madhab napa taklid ke Imam Malik secara wudunya mun menyentuh ni kan tak batal ke wanita ajnabi. Tapi karena gula lampung aku sekut madhab Imam Syafi'i ini, jadi gula mana salaman bareng santri saya pun balik tak salaman. Cukup nekuk bun-bunan kan tertutupi oleh jilbab. Kecuali siap angkui lampen, mun angkui lampen pun tak apa. Angkui lampen, angkui sorban umpamana, otaba kaos tanang. Makanya biasanya perukiah peroki itu, tukang-tukang rukiah itu kan mun nekuk lain mahram kan. Wanita ajnabi kan kui kaos tanang. Coba aja apa? Menyentuhnya diperbolehkan. Tidak sampai bersentuhan kulit. Mun dukun-dukun penyebutian biasanya lebih nyaman tak nekuk ngakui sapu tangan. Karena yang kepen apa? Doa tak mujarrab jawon.
Terus yang keempat yang membatalkan wudhu wanita zawadul akli, hilangnya kesadaran. Hilangnya akal ini hilangnya kesadaran. Wa imma sebab tidur atau mabuk, pingsan, gila, macam-macam. Masih penting akalnya hilang atau hilangnya sebuah kesadaran. La naumu qa'idin berbeda nikah. Tidak membatalkan wudhu, tidurnya orang yang duduk memakinin, yang duduknya itu memungkinkan maq'adatahu kepada tempat duduknya. Muntajuk ngan nikah sama pada socek. Tegak tedung zawadul akli nikah karena tidur, hilangnya kesadaran karena tidur ngan nikah punten. Tak mabutul wudhu. Karena ada kemungkinan duburnya nikah asompot, kecuali takemi umpamanya kibatal loh. Jadi mun tunjuk nikah mumakin nggak nikah tenang pun tekak pun sambil nyandar enten tak betal wudhu tekak zawadul akli, kecuali mun pingsan atau mabuk, sehingga mun nggak nikah tak kenging ngaki mun zawadul akli mun pas lupa atau junun gila atau pingsan mabuk nikah tak paling ngaki asolat, karena dalilnya jelas di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata, janganlah kalian melaksanakan salat wa antum sukara, sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Karena mabuk itu adalah zawalul akli, hilangnya kesadaran, tak sadar. Bareng mun mabuk ka pangeran. Nika pertanyaan maksudnya. Mun mabuk karena minuman tak boleh, tapi mun mabuk ka pangeran pas bareng. Karena cinta itu memang betul-betul memabukkan. Mabuk kendaraan. Mun mabuk mun mabuk kendaraan beda lagi kan, tak sampai zawadul akli. Beda mun Pak Nawira, mun lahir mentum. Yang maksudnya di sini mabuk karena faktor minuman sehingga menyebabkan kesadaran itu hilang. Tapi mun mabuk kendaraan kan tidak sampai zawadul akli. Karena hanya sampai kun berak mabuk mentum. Yang penting tak mentum rosol kan. Mun kun berak mentum mabuk ki. Hatta ta'lamu ma, sehingga kalian menyadari atau mengetahui ma taquluna, terhadap apa-apa yang kalian ucapkan. Ini maksudnya kan kalau orang mabuk, kalau orang hilang akal, hilang kesadaran, tidak boleh sholat sampai dia sadar terhadap apa yang mereka ucapkan sendiri, terhadap kalimat-kalimatnya. Mun orang mabuknya kan macam-macam. Ngaraco biasa namanya tuh. Ngaraco. Kan pada pengalaman maksudnya, pada pengalaman. Ngaraco. Mun tajuk naswatun ki punten. Keng bodo kadadian. Bodo kanca nikah apa jeung Jumatan. Temu acara eta kula. Kok apa jeung nang Jumatan apa? Ya masjid apa? Harapan. Arwah maksudnya tak ngangkui khutbah aja, tak ngangkui iya, nggak bisa, iya. Cuma mulai dari denggot itu, temu, jaga apa jam Jumatan. Kinten soalnya mulai dari khutbah awalnya pun tedung, memakin mak ada tahu tempat duduknya nih kak, tak kira obah kira kecuali nunggep kan, pada orang tedung nyaman, soteknya nih kak. Pas temu jaga temu noceng, nah itu tidak memakin namanya, tak anteng. Tapi mon pada nagulan ini belum tentu memakin juga, itu masih ada rinciannya juga. Mon orang koros pada nagulan karena rongga itu masih rongga tulang pantatnya kan ki kan. Nah, bisa. Mon koros gelu itu berongga masih. Jadi belum dikatakan memakin, tidak dikatakan memakin. Mon manggana pada nama Mas Ivon, Bang Mursid memakin mun tajuk nih kan. Soalnya mun tedung apa tedung tajuk. Cok kadang ya cekas, tak kasih raja. Ya cekul 12, kol 2, awirat sotek, wani sotek. Wah, macam kosong na awirat kemarin nanti lagi kutek. Wah, mak minder macam tedung. Jadi ini kasih mapetel wudhu, apapun kondisinya. Kenapa? Selama ada sesuatu barang keluar nih kak, walaupun bukan saporana benih kopadang, benih kemi, tapi keluar dari dua dubur dan kubul itu, maka tetap membatalkan. Umpamana keluar olah dari dubur, keluar olah kan dud nika kan apa malanceng kon perak nyonggop sakone pas masuk boleh cetak kaular nih agak dalam dubur. Mungkin pada orang cacengan umpamana orang cacengan keluar nyonggop pas masuk boleh nika
Batal wudu. Karena kaidahnya ma kharaja minas sabilaini, sesuatu yang keluar dari dua jalan. Kimun kita keluar kon berak kuliah ning dalam kadang mon cacengan kan kuliah dulu pada nasihatan dalam dubur punten tapi wong pas nyongkop sakone nika ngabetal ka wudu. Walaupun keluar telur. Nah, walaupun kalau telur kan punya viral umpamanya keluar telur, telur manusia telur. Ngabetal wudu. Sana jan pun aku padang emas umpamanya keluar emas nggih pakon batal wudu. Nah, jadi ini pun saya mau batal wudu berdempang. Seterusnya faslun yajibu al istinja'u min kulli ratbin kharijin minas sabilaini ghairil maniyyi. Yajibu wajib nikah tentang bersusuci ampun. Yajibu wajib al istinja'u apa beristinja. Acep hukmun jakna orang Madura nikah. Akelah. Min kulli ratbin dari sesuatu dari tiap-tiap sesuatu yang basah kharijin yang keluar minas sabilaini dari dua jalan. Ghairil mani selain mani. Beristinja dengan apa? Bil ma'i dengan air. Istinja membersihkan atau akelah ngangkui aeng nih. Jadi wajib akelah beristinja dari setiap benda basah yang keluar dari dua jalan. Ghairil mani ghairil mani kecuali mani. Bil ma'i dengan air. Ila ayat huro sampai menjadi suci al mahallu apa tempat keluarnya kotoran itu. Au yamsahuhu atau cukup mengusapnya kepada sabila ini itu. Bithalati masahatin dengan 3 kali usapan au aksara atau lebih ila ayang qiya al mahallu sampai menjadi bersih tempatnya wa in baqiyal atharu meskipun masih ada bekasnya, bekas najisnya. Biqoliin mengusap dengan 3 kali usapan apa? Biqoliin dengan benda yang bisa menyerap atau memindahkan kotoran, tahirin dengan benda yang suci, jamidin yang padat, ghairi muhtaramin yang namun tidak diagungkan atau tidak dihormati. Min ghairin tiqalin sebelum berpindah, wa qabla jafafin dan sebelum kering. Maksudnya seperti apa? Nikah tentang bersusuci. Karena banyak nikah jarang-jarang disampaikan oleh para ustadz, artinya bahwa istinja atau bersusuci dari kotoran kemih, kopadang pun sama cuma nih penting. Cuma mun kopadang nikah lebih berat kencing hukumnya. Bahkan mun akemi nikah pas tak tepat bersusucinya nikah sampai hibaga dalam kufur sampai mati karena pada hadis paling beratnya ujian itu, paling beratnya siksa kubur adalah orang yang tidak tahu caranya membersihkan akemi bersusuci. Banyak orang kufur nikah disiksa hanya gara-gara urusan kencing. Mailana dari nikah kanjeng Nabi sangat mewanti-wanti. Jadi wajib beristinja itu dari sesuatu, dari setiap benda basah yang keluar dari dua jalan. Artinya benda basah apa kok padang kan becah nih. Terus kemi becah. Wajib istinja mecoy maksudnya. Mun Maria kemi ki becoy, mun Maria aku padang ki becoy agelah. Mun tak becah tibon apa? Ki punten tak wajib agelah. Pada nagla umawana kun beraking betal wuduna. Mon becah wajib akelah umpama nak kentok kan tak becah tapi kan tak wajib akelah. Saya wajib akelah nikah adalah keluarnya benda basah dari kubul dan dubur kecuali manne. Mon manne nikah punten tak wajib akelah. Umpama nak amempe basah tak becah tak masalah. Atau moro-moro nang juk tonjuk nikah temu inzal nikah inzal manne pun tak kata akelah tak masalah. Saya wajib akelah nikah adalah keluar benda basah dari kubul ataupun dubur ghairul mani selain mani. Beristinja dengan apa? Bil ma'i, dengan air, ila ayat huro sampai menjadi suci al mahallu tempat itu. Gimana kami
kemina nikah, tempat kemina kan neng koncon lobeng nikah kan pasti anu sampai bersih atau suci. Mun aing kan lebih menyeluruh daripada istinja. Mun istinja nikah umumnya kan yang kui bato atau benda padat lainnya. Tapi yang penting suci. Tekak bawa benda padat umpamana orang punya bote penyamuan sape, calat tong nikah beli ya benda padat. Tapi karena tidak suci tidak bisa dipakai untuk beristinja. Mun ngangkui aing nikah mare ke nikah lah sudah selesai. Tapi ada ulama nikah yang mensunnahkan memakai dua-duanya, ngangkui bato gelu atau istinja gelu atau ngangkui tisu. Lepas mereka nikah betul ngangkui air. Mau nagela nikah sampai 20% nih. Ini macam lo, tak ada kecil tak nyaman. Sampai bersih tempat kotoran itu. Ben boleh mon agemi nikah. Mon agemi saboran. Mon masalah agemi nikah supaya diperhatikan. Mon agemi meletak jerga-lecer. Kingat nikah pun. Posisi agemi yang bagus sesuai sunnah Rasul kingat nikah. Jadi soko se kanan nikah patut dan kaki yang kiri nikah pak setengah jeruk kok nggak nikah. Nah, jadi agemi aking abak nundung nikah. Ketika sudah tuntas semuanya aderham telo kali. Aderham. Mari aderham pas eberet benih posot tak ada. Eberet benih posot tak ada. Karena pas orang laki aja mas. Posot. Tapi mentila posot ini apa sampung ngamuk. Alabon. Mentila alabon nih kawas. Sampo berak. Biasa nangala udu pas mandi raja. Eberet, mereka ini eberet, ban meret tan nikah, nikah ceknya mana hukum fikih berma boleh, nikah dari bungkur teku, sambil beret sakuni, gue cokot parah nama tak sakit, sebenarnya eberet, mare eberet kena kata sakit sakuni, mereka nikah. Iya. Iya ada telur. Iya ada telur. Engkau tangan dia pikir lebal. Pembahasan ekstrim. Mun babini nikah ada yang mengatakan mun nikah laki. Mun babini nikah abek anu sekoni. Makanya babini nikah peralatannya banyak. Jadi mun entar hajalan babini nikah. Mun ngiba bagian dalam nikah kudu lebih. Maka nambian jak bate manglo mundi bini nikah kecok minta celana dalam bebini nikah bisa setiap hari nikah bisa akan terlalu kali atau boleh 5 kali sih karena beda karena saboran apa kita berma boleh jelas segini udah bebini nikah menyimpan lembab di dalamnya dan itu muntila kemi percikannya itu beda dari orang laki bahkan kentokna orang bini dengan kentokna orang laki. Oh, nikah rosak nih kamu. Kenapa marah dengan orang laki? Karena orang laki ini kamu nak kentok udah mikah. Bolong mik. Enggak nih kan, nekuk mik rajing. Mun orang bini kan sobong mikah, berarti lebih halus. Pas mereka nikah, jangan pindah dulu. Mun ketentuannya, mun kitab nikah. Sampai mare nikah pas asa dia. Nikah becuai, Bu. Soalnya mun tidak kun berak mare buang yang kecil, Bapak. Pas nikah langsung mancing, nikah khawatir. Cipratan nikah kemana-mana. Mun ngangkui aeng, nikah tak kaboter. Karena bisa langsung becuai dari atas. Tapi mun ngangkui boto, tisu, atau apa. Nikah saya bahas penekanannya ulama nikah ketika selesai buang air kecil atau air besar nikah cok mancing dulu selesaikan mun ngalak tisu ngangkui tisu mamana otabo bata nikah pas osap dulu dan mengusapnya itu bukan cukup 1 kali minimalnya 3 kali umpamana yosap sekalian nikah pun bersih katipun apa pekun ngalak boleh usap sampai 3 kali minimalnya kalau batasnya tidak ada batasan yo sapa tak kerseket kalian kita nampak. Cuma paling minimalnya kalau pakai istinja bersuci dengan selain air itu 3 kali paling minimalnya. Itu pun dengan
dengan benda-benda yang suci dan bisa memindahkan kotoran. Utamanya aku tisu, mari aku padang. Bahkan aku padang sunat tangking aneka juga. Beni was ningkong nggak nikah, aku padang nikah. Ningkong nggak nikah biasa sekutan menghayal. Kalau gua munculnya buka lah pokoknya jadi aduh, subhanallah menghayal. Tapi aku padang nikah memang sunnahnya seperti ini. Baik buang air kecil atau karena apa nggak nikah aja pun secara medis saya yang kui kanjeng Nabi setelah diteliti oleh medis nikah kan peroknya kan kanjeng sebelah kiri jadi itu lebih lancar dan penampungan kandung kemih itu lebih nah, bisa cepat napa lagi lorga aja pun milana sampai ke asarin Nabi kanjeng Nabi miring ke kanan karena memang lambung itu di sini sehingga ketika miring ke kanan apa kandungan apa namanya asam lambung itu ndak terlampung di sana langsung turun ke bawah mun mereka nikah mereka kacer mau mana selain jantung itu tertekan yang kedua asam itu juga naiknya ke atas bukan turun ke bawah itu yang membuat dampak penyakit nikah pun contoh lagi sarang kanjeng Nabi tetapi pun perasa kadar sunnah tapi kan mengandung unsur kesehatan. Jadi mun betul-betul merengga kanan, tak kata ngiblat pun semua mana pakun Allah dak berarti merengga mereng dak lau. Itu kesehatannya ada. Anapa kanjeng Nabi mun asarin ma Allah dak daja. Goreng muncur galau. Karena ada kutub utara, ada kutub selatan. Itu diteliti. Kutub utara, kutub selatan. Itu saling tarik menarik di antara keduanya. Biasanya mun sekut awlodo lau nika juga tedung nika kurang sempurna abek tangan abek ceng ataupun kadang tedung artuan bila jaga tedung karena tarik menariknya itu beda padana orang coba mun asaren lo nika boda HP juga tedungnya tak usah karena radiasi ada coba Rasulullah sekelas betapa luar biasanya Rasulullah mengajarkan hal-hal yang seperti itu bahkan sampai dalam urusan agama ya kau padang mereka biar ada kesehatannya untuk kita itu luar biasa cara-caranya yang dipakai oleh Rasulullah ban mon aistin jangkingan kerwa umpamana tak nemu aing walaupun beda aing mereka sunnahnya memang anjurannya istinja gak ada ngangkui benda-benda padat asal dia tisu nih kan ngibaga kamar mandi yang penting suci pas umpamana suci ben barang itu tidak dihormati artinya tak emulja eki muljan dan dikabarkan benih kun perasaka teraja kertas yang mengandung ayat tak oleh ngangkui dari barang-barang yang sekiranya barang itu dimakan padahal istinja ngkui roti nih tak oleh karena roti dihormati karena dikonsumsi oleh kita jadi ngangkui tisu telokale paling sakonikna pas mereka nikah lebih utamanya seram ngangkui aing mun kun bara istinja malolo wa in baqiyal athar walaupun masih ada sisa kotoran itu apa sisa najis itu mufia pada akhirnya akan dimakfu itu menjadi najis yang dimakfu apalagi sekarang jarang orang yang mempraktikkan istinja mun istinja nih pesawat nih kabar pesawat karena minimnya air kan nah, pesawat jadi sebelum dengan catatan sebelum berpindah mun agemi bakun ningkong istinja mun aku padang kotu bakun ningkong qobla jafafin sebelum kotoran itu kering mun pun kering parcoma jadi agemi pas taker tungkap kering nih kan parcoma aku padang taker tungkap kering apa bekasnya parcoma jadi istinja nikah berlaku ketika semuanya itu belum kering atau belum pindah. Jadi ini yang perlu dipahami. Sob aja apa? Sob aja jadi syarat sahnya audu. Tapi tekak mon audu nikah pas kotoran masih ada, was parcoma. Karena syarat sahnya sholat itu selain daripada wudhu, bareng saya berdenang ya, nikah kiko suci. Coba bayangkan mon pas tak sempurna mengerjakan itu semua. Pasta idare mau sholat takun pera oleh nucing. Mailana muncana orang-orang tasawuf kok.
bon apa jeung hun berak jeung cengat budak emak karena khawatir di dalam amaliyahnya ketika bersusutnya itu tidak sempurna. Moga-moga nih kata tiap pandangan sakatar untuk kita semua untuk kesempurnaan ngadep dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina wal maghdubi 'alaihim waladdallin.